Halo Virgo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Shakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Virgo selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu dibuat haru, yang telah lama kamu nanti-nanti hadir dan terwujud. Fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang ya. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu ya kamu harus bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya ada King of Cups. Untuk di kartu keduanya sudah ada The Tower. Di kartu ketiganya ada Nine of Swords. Di kartu keempat ada Ten of Cups dan di kartu kelimanya di sini sudah ada Seven of Wands. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, sudah ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate untuk kamu semua di luar sana. Dan kita coba lihat di kartu pertamanya ada King of Cups. Dibuat haru, yang telah lama kamu nanti-nanti hadir dan terwujud. Karena aku melihatnya di kartu pertama ini memang dibutuhkan suatu kebijaksanaan yang sangat kuat, kebijaksanaan yang sangat luar biasa besar. Dan di sini aku lebih ngelihatnya kepada sesuatu hal yang sudah kamu raih dan sudah kamu dapatkan, yang sampai membuat kamu haru. Ternyata memang yang lama kamu nanti-nanti hadir dan terwujud. Karena ya kamu bisa bijaksana dalam mengambil tindakan, bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam melakukan segala halnya. Ya, kamu memang menjaga suatu keseimbangan. Kamu orang yang suka dengan berbagai macam tantangan. Tetapi kamu sangat berwibawa menghadapi setiap tantangan yang hadir dan mencoba menghalangi langkah kamu. Kamu mencoba untuk menciptakan lagi kestabilan, ya kan, stabilan dalam perjalanan kamu. Ya, gunakan di sini kata-kata yang baik dan sangat positif. Di saat kamu melakukan suatu perjuangan, siapa yang masih sering berkata-kata negatif nih atau bahkan kasar, hati-hati loh, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kamu. Bahkan orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa nih. Oleh karena itu mulai dari sekarang gunakan kata-kata positif ya, agar orang-orang di sekitar kamu semakin nyaman ya, terus ingin berkembang bersama-sama. Nah, kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Di sini sudah ada The Tower ya. Coba di sini kamu lebih belajar dari kehancuran yang kamu pernah rasakan, dari kehancuran yang pernah kamu dapatkan. Ya. Kehancuran ini membuat kamu menangis. Kehancuran ini membuat kamu di sini merasa kegagalan yang sangat luar biasa ya, yang kamu terima dan yang kamu dapatkan gitu loh. Ya, kamu jangan fokus dengan kehancuran kamu, tetapi saat ini lebih fokus dengan kebangkitan yang akan kamu bangun kembali ya, awal yang akan kamu mulai kembali ya kan, kebebasan, resiko apapun yang mampu menciptakan sebuah perubahan. Dan kamu jangan takut dengan sebuah tantangan yang mungkin akan hadir dan akan datang. Tantangan apapun yang akan hadir dan datang di dalam kehidupan kamu, ini bisa membuat kamu semakin luar biasa ya kan, akan semakin membuat kamu bersinar
ya kan. Jadi setelah kamu mengalami kehancuran, mereka di luar sana yang tidak menyukai kamu pasti akan mengira bahwa kamu tidak akan pernah mau bangkit kembali setelah kehancuran ini. Tetapi pemikiran mereka salah. Kehancuran bukan sebagai penghalang kamu untuk tidak melakukan kembali sebuah kebangkitan yang luar biasa, ya kan. Kamu banyak belajar dari kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu. Kamu bangkit kembali, kamu menjadi diri kamu sendiri, ya kan. Sampai di sini kebangkitan kamu membuat haru orang-orang di sekitar kamu. Ya. Inilah momen-momen yang sudah lama dinanti-nantikan hadir dan akan terwujud. Sebuah pencapaian yang luar biasa akan terwujud, sesuatu hal yang besar di dalam kehidupannya kamu. Ya, dan di sini kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya sudah ada Nine of Swords, dimana untuk di kartu ini pemikiran-pemikiran negatif yang mencoba untuk merusak moodnya kamu, yang mencoba untuk membuat kamu di sini tidak nyaman, yang membuat kamu di sini tidak tenang, coba kamu singkirkan. Coba di sini kamu gantikan dengan pemikiran-pemikiran yang baik. Jika kamu tidak bisa sendiri, ya kan, menyelesaikan, menghadapi permasalahan atau ujian dan cobaan ini, gak ada salahnya kamu minta bantuan kepada seseorang yang benar-benar kamu percaya. Minta bantuan kepada seseorang yang benar-benar di sini peduli dan care terhadap kamu. Ya, aku yakin akan ada seseorang yang bantu kamu untuk keluar dari pemikiran negatif ini. Asal kamu jangan takut dan gelisah lagi. Lawan ketakutan kamu, lawan kegelisahan kamu. Ya, kamu pasti akan bisa menciptakan ketenangan, kedamaian menurut versi dan porsinya kamu. Ya, kamu harus terus menjadi diri kamu sendiri, ya kan? Pilih hati dan logika. Ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi seringkali hati memiliki nalarnya sendiri. Setiap kali digunakan untuk mengambil keputusan, sedangkan nalar tidak memiliki hati. Jadi tentukan semuanya dengan seimbang. Tentukan semuanya dengan stabil, ya. Dan kita lihat di sini sudah ada Two of Cups, dimana untuk di kartu ini aku lebih ngelihatnya seperti kamu akan saling menukar janji dengan seseorang untuk tidak saling menyakiti, untuk tidak saling memberi luka, tidak saling memberikan rasa ketidaknyamanan. Tetapi kalian yang mungkin pernah merasakan kekecewaan, pernah merasakan dihianati, pernah dirasakan diduakan, di sini kalian sama-sama berprinsip agar rasa itu tidak akan terulang kembali dan rasa itu tidak akan pernah hadir dan muncul. Ya, karena kalian sama-sama pernah merasakan rasa yang membuat kalian tidak nyaman itu. Jadi di sini lebih ke ya membicarakan sesuatu hal yang lebih serius, ya, tentang suatu hubungan yang kalian coba untuk jalani, ya, lebih saling berbagi dalam hal apapun, memahami benar-benar cinta yang tersambut ini yang membuat kalian haru, gak nyangka dan gak percaya aja bahwa kalian bisa dibersamai dengan seseorang yang tepat, seseorang yang bisa mencintai dan memberikan rasa nyaman. Ini loh, ya kan, yang sudah lama kamu nanti-nanti hadir dan terwujud. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Seven of Wands, dimana sini memang harus berjuang untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal, harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini menjadi keinginan dan cita-cita kita, ya kan. Selain berjuang, kita juga harus memiliki sikap tegas, ya, bertahan untuk mengendalikan diri dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bertahan dalam melewati ujian, rintangan dan cobaan. Ya, kamu adalah orang yang pantas dan kamu adalah orang yang tepat untuk mendapatkan perubahan yang sangat signifikan di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya, kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya setiap langkah, setiap tindakan. Dan kita coba lihat di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Treat Yourself. Di kartu keduanya sudah ada Inner Voice. Dan di kartu ketiganya ada I'll Wrap Up. Kita lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu oracle cards ini. Dimana ya untuk di kartu pertamanya di sini aku ngelihatnya seperti perawatan diri kamu, ya kan. Jika kamu ada waktu senggang,
Ya, jika kamu di sini ada waktu lebih, coba lebih memanjakan diri kamu. Jika kamu capek dalam rutinitas, aktivitas, ya kan, di waktu weekend ya kamu harus bisa menyisihkan diri kamu, waktu kamu untuk memanjakan diri gitu loh. Jangan hanya memikirkan bekerja, bekerja, dan bekerja. Kalau hanya memikirkan bekerja dan bekerja, ya pekerjaan itu tidak akan ada sudahnya, pekerjaan itu tidak akan ada habisnya. Maka dari itu kamu harus pinter-pinter ya, menyempatkan waktu untuk menghabiskan ya waktu kamu untuk diri kamu sendiri gitu loh, untuk perawatan diri ya kan, untuk lebih memanjakan diri, segala sesuatunya untuk kamu ya kan. Jangan hanya di sini hanya berjuang menghasilkan cuan, tetapi kamu tidak bisa untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Nggak boleh gitu. Kamu mencari uang untuk kebahagiaan kamu, orang tua kamu, keluarga kamu. Jadi ya manfaatkan ya hasil yang kamu terima, hasil yang kamu dapatkan dari kerja keras kamu. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya. Coba kamu lebih dengar suara dari dalam hati kamu, dari dalam relung jiwa kamu. Apa yang diinginkan di sini? Karena selama ini kamu terlalu menahan keinginan dari hati kamu, keinginan dari relung jiwa kamu. Coba di sini lebih kamu eksplor. Kamu inginnya seperti apa? Kamu inginnya bagaimana? Hal apa yang harus kamu lakukan? Tindakan apa yang harus kamu kerjakan di sini? Semuanya harus lebih dipikirkan. Jangan hanya menunggu dan menunggu sehingga waktu itu berlalu dan kesempatan itu dan peluang itu juga akan lewat begitu saja ya. Nanti kamu akan menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata ya aku sudah melewatkan ya kebahagiaan yang bisa aku ciptakan, kebahagiaan yang mungkin bisa aku rasakan ya. Dan cobalah mulai dari sekarang lebih dengarkan relung hati kamu, relung jiwa kamu. Kamu maunya bagaimana, kamu maunya seperti apa gitu loh. Ya kan, ini kehidupan kamu. Jadi kamu yang paham, kamu yang lebih tahu, ya kan. Sehingga mungkin di sini dari apa yang kamu tindaki, dari apa yang akan kamu lakukan akan membuat haru diri kamu sendiri. Ini loh momen yang sudah lama aku nanti-nantikan hadir dan akhirnya segera terwujud. Dan kita coba lihat untuk di kartu ketiganya ada all wrapped up, semuanya terbungkus rapi, ya kan. Semua hadiah, semua kado yang akan kamu terima, ya pemberian dari seseorang yang terkasih, pemberian dari seseorang yang tersayang sudah terbungkus rapi. Karena kamu berhak untuk menerima gift ini, karena kamu berhak menerima hadiah ini. Setelah apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perjuangkan di dalam kehidupan kamu, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kamu terima, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kamu bersamai dan kamu dapatkan. Ya, karena perjuangan kamu, jatuh bangun kamu, usaha kamu dan kerja keras kamu memang butuh suatu energi yang sangat luar biasa besarnya. Jadi memang sudah selayaknya dan sepantasnya kamu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.